Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, daun-daun di hutan lebat yang tenang tiba-tiba bergerak sedikit. Beberapa sosok manusia muncul dari cabang-cabang pohon itu. Tubuh mereka seperti monyet lincah ketika mereka menekan batang pohon dan melesat maju sekali lagi. Setelah beberapa lompatan seperti ini, mereka dengan cepat menghilang dari tepi cabang. Berhenti! Saat sosok manusia melintas, sosok manusia yang memimpin kelompok itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Keempat bayangan manusia di belakangnya segera mendarat di cabang dengan cara yang gesit. Setelah itu mereka mengalihkan pandangan ragu-ragu mereka ke arah pemuda berjubah hitam itu. "Apa itu?" ucap Huja. Tatapan Huja menyapu ke segala arah, tetapi tidak menemukan gerakan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan agak ragu. "Ada yang datang. Mari kita sembunyi dulu." Pandangan Xiaoyan menatap tajam ke arah kiri. Persepsi spiritualnya yang luar biasa telah memberinya bakat yang luar biasa untuk bertahan hidup di hutan. Dia bisa merasakan gerakan orang lain yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain juga. Pada titik ini, pada dasarnya sangat sulit baginya untuk diserang tanpa sadar dalam kompetisi berburu ini. Dengan pengecualian Shun-Er, Huja dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak merasakan kehadiran yang mendekat. Namun ketika mereka mengamati ekspresi Xiaoyan dan mengingat statusnya saat ini sebagai pemimpin kelompok, mereka bertiga hanya bisa sedikit mengangguk. Segera 5 sosok manusia melintas secara bersamaan dan dengan cepat melarikan diri ke semak belukar di bawah. Sekitar 5 menit setelah Xiaoyan dan yang lainnya telah menyembunyikan diri, tiba-tiba ada suara angin kencang yang dikirim dari hutan lebat tidak jauh dari sana. Segera 5 sosok secara bertahap muncul dan berhenti di udara, tempat yang tidak jauh dari tempat Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi. Tatapan tajam mereka perlahan melintasi hamparan sepi yang tenang ini. Tatapan Xiaoyan dan 4 lainnya melewati celah belukar dan menatap tajam pada 5 siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang berdiri tidak jauh dari mereka. Menilai dari ki yang merembes keluar dari tubuh mereka, tampaknya orang-orang ini benar-benar berada di sekitar 1 bintang tingkat Dadoshi atau lebih. Kekuatan orang-orang ini mungkin tidak lemah, tetapi jika dibandingkan dengan kelompok 5 pria Xiaoyan, masih ada beberapa celah di antara mereka. Ditambah, Xiaoyan dan yang lainnya bukanlah hal baru untuk mereka dalam hal mentalitas. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan membuat batuk yang tidak perlu atau suara lain pada saat ini. Karena itu 5 siswa yang lebih tua di atas mereka hanya bisa pergi tanpa daya setelah dengan cepat memindai area tersebut 1 kali. Setelah kelompok mereka pergi, tubuh Baisan bergerak sedikit ingin berdiri. Namun ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia dengan lembut berkata, "Jangan bergerak," ucap Xiaoyan. "Untuk apa kamu sangat cemas? Mereka sudah pergi," jawab Baisan. Baisan sangat tidak senang dengan omelan Xiaoyan dan tidak bisa menahan berdiri untuk nurut kembali. Meskipun mulutnya mengatakan ini, tubuhnya tetap taat dan tidak berani melakukan gerakan terlalu besar. Xiaoyan mengabaikannya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke posisi di mana kelima orang itu menghilang. Setelah melihat tindakannya ini,
Baisan dan yang lainnya terkejut dan hanya bisa terus bergerak bersama dengan tatapannya. Suasana sunyi menyelimuti hutan sedemikian rupa, sekitar 3 menit sampai 4 menit sebelum cabang-cabang pohon tiba-tiba bergetar. Segera beberapa sosok manusia yang mendarat di atasnya dan muncul. Dari penampilan mereka, itu mengejutkan adalah sekelompok orang yang sama sebelumnya, yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya. Segera ekspresi Baisan berubah sedikit dan dia merasa agak pahit. Tidak ada siapa-siapa. Liu Mu, Anda benar-benar paranoid. Kita tidak bisa menghabiskan waktu kita dengan cara ini. Orang-orang di cabang pohon menggelengkan kepala ketika mereka melihat bahwa masih belum ada gerakan. Mereka kemudian membalikkan tubuh mereka untuk menghadapi pemuda yang kurus berpakaian hijau dan berkata, pria muda itu yang dipanggil Liu Mu mengangguk tak berdaya. Dia ragu-ragu dan berkata, saya mempraktikkan afinitas kayu Daoqi. Karena itu indera saya jauh lebih tajam daripada orang biasa di hutan ini. Sebelumnya, mungkin itu benar-benar aku yang salah rasakan. Ayo pergi, ucap Liu Mu. Meskipun dia mengatakan hal ini, dia masih sedikit tidak yakin. Dia hanya bisa meninggalkan perasaannya itu. Setelah itu dia berbalik dan bergegas menuju bagian lain dari hutan lebat. 4 sosok manusia lainnya mengikutinya di belakangnya. Orang-orang di akademi dalam ini memang bukan orang-orang dengan karakter yang biasa, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap kelompok itu yang menjadi jauh. Baru kemudian ia perlahan berdiri dari semak-semak dan mendesah. Jika itu bukan karena dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk mensurvei lingkungan mereka, dia mungkin benar-benar ditangkap oleh orang-orang yang tampaknya telah pergi tetapi sebenarnya bersembunyi di sudut yang mengintip ke belakang. Huja dan yang lainnya juga merangkak keluar dari semak-semak dan berdiri. Tetapan mereka bergeser dari tempat di mana sekelompok orang sebelumnya telah meninggalkan dan berbalik ke arah Xiaoyan. Pandangan Huja, Wu Hao dan bahkan Baisan sedikit banyak memiliki jejak keyakinan. Paling tidak ketika mereka belum menemukan jejak pihak lain, Xiaoyan memiliki kemampuan untuk merasakannya terlebih dahulu dan membawa mereka untuk menghindari situasi asli, di mana mereka akan tertangkap. Tepat pada titik ini, Xiaoyan berhasil menjadi pemimpin kelompok ini. Hanya saja alih-alih berjalan dengan liar seperti sebelumnya, kita tidak lagi tahu posisi kita saat ini. Jadi jika kita secara acak menyerang, Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia perlahan berkata, saya merasa bahwa haruskah kita memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai hutan ini? Berapa jumlah siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini dan tingkat kekuatan mereka? Kalau tidak, jika kita mengamuk di sepanjang jalan, kita akan jatuh ke dalam situasi pengepungan karena kurangnya informasi tentang lawan kita. Mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi satu kelompok siswa yang lebih tua. Namun jika kita akhirnya menarik kelompok siswa lain yang lebih tua selama pertarungan, aku pikir kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua kan? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para siswa akademi dalam ini tampaknya sangat berpengalaman dalam pertempuran. Shun ragu-ragu sedikit sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang dikatakan Shun benar. Di tempat di mana mereka tidak terbiasa dengan medan dan orang-orang, mereka cepat atau lambat akan bertemu dengan beberapa siswa yang lebih tua yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jika mereka berlari secara acak kemana-mana dan kecepatan mereka akan melambat. Di tempat ini, orang-orang yang memiliki informasi yang kita cari tampaknya hanya siswa akademi dalam itu kan. Jangan bilang padaku bahwa kita harus mendapatkan informasi dari tangan mereka, ucap Baisan. Tangan Xiaoyan membelai dagunya. Beberapa saat kemudian, dia menyuarakan pikirannya. Ayo berjalan sebentar dan melihat-lihat. Jika ada kesempatan bagi kita untuk bertindak, kita mungkin dapat memilih sekelompok siswa yang lebih tua untuk menyerang.
Kita tidak seperti kelompok-kelompok biasa itu. Selama kita lebih berhati-hati dan tidak menarik kelompok siswa yang lebih tua lainnya, saya pikir kita harus bisa melawannya salah satunya, ucap Xiaoyan. Ekspresi Hujia dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Siswa baru lainnya memikirkan metode untuk menghindari kelompok senior. Namun Xiaoyan sebenarnya sekarang mencoba untuk menyerang kelompok siswa yang lebih tua. Ini terlalu berisiko, ucap Baisan. Baisan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Semuanya, mengasah kapak tidak akan mengganggu memotong kayu. Jika kita berjalan-jalan di hutan yang luas ini sendirian, akan butuh waktu berapa lama? Selain itu, Anda juga harus melihat seberapa besar yang diinginkan oleh siswa yang lebih tua dari yang disebut energi api ini. Saya pikir ini harus menjadi aspek yang sangat penting di Akademi Dalam. Karena mereka mampu merebut energi api kita, mengapa kita tidak bisa merebutnya? Agar kita tidak menyesali keputusan kita di masa depan, kita tidak akan rugi dengan mengambil resiko seperti itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan lembaran kristal hitam di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Sebuah kilatan melintas di mata Hujia dan Wu Hao saat mereka merasakan motivasi. Mereka merenung sejenak sebelum mereka berdua menganggukkan kepala dengan berat. Kita bisa mencoba, ucap Wu Hao dan Hujia. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka berdua setuju. Dia menoleh melemparkan pandangannya ke arah Baisan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Tanya Xiaoyan. Ekspresi Baisan berulang kali berubah di depan tatapan Xiaoyan dan tiga lainnya. Beberapa saat kemudian dia mengatupkan giginya dengan keras dan berkata, "Baiklah, mari kita mencobanya. Namun saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika terjadi kecelakaan, Anda sebagai ketua kelompok akan bertanggung jawab untuk menghadapinya," ucap Baisan. Xiaoyan tersenyum mengangguk. Dia bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengar kalimat terakhir ketika dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena semua orang memiliki pendapat yang sama, ayo pergi. Alih-alih dirampok oleh orang lain, mengapa kita tidak pergi dan mengambil apa yang menjadi milik mereka?" ucap Xiaoyan sekali lagi. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan memimpin dan menggerakkan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melintas ke semak belukar. Shun-Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah memutuskan untuk menerima strategi, Xiaoyan dan yang lainnya mulai menaruh perhatian pada kelompok siswa yang lebih tua yang kadang-kadang mereka temukan. Hampir 2 jam kemudian, mereka telah bertemu total 3 kelompok, tetapi mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menyerang karena ketiga kelompok itu bertempur terlalu dekat satu sama lain. Xiaoyan dan 4 lainnya sekali lagi menyaksikan kelompok siswa yang lebih tua melintas melewati mereka. Mereka tak berdaya menggelengkan kepala. Xiaoyan bisa merasakan ada kelompok lain yang berhenti di sekitar 100 meter di utara lokasi mereka. Suara pertempuran di sini pasti akan ditransmisikan. Karena itu, demi keselamatan mereka sendiri, mereka hanya bisa terus melepaskan kesempatan ini untuk menyerang. Xiaoyan menunjuk beberapa orang di belakangnya. Karena itu, mereka berempat yang daukinya sudah mulai beredar hanya bisa sekali lagi ditahan. Tidak lama setelah kelompok siswa yang lebih tua melewati mereka, Xiaoyan hendak berdiri dan membawa mereka pergi ketika langkah kakinya berhenti. Dia memiringkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah utara. Dia merasakan bahwa kelompok di sana tiba-tiba berhenti. "Ayo pergi." Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Dia melambaikan tangannya dan segera memimpin 4 orang lainnya saat mereka bergerak seperti tikus tanah melewati semak belukar dan dengan cepat menuju ke utara. Setelah sekitar 5 menit, tubuh Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Tatapan mereka melewati celah di antara dedaunan lebat dan menatap tanah kosong di luar. Pada saat ini, ada 10 sosok manusia yang saling menjalin dan berkedip. Sesekali ada seseorang anak muda yang akan muntah darah dan pingsan. Pola ini berlanjut selama 2 atau 3 menit sebelum 5 orang muda yang jelas-jelas siswa baru benar-benar dikalahkan.
Kelompok siswa baru itu dikepung di tengah tanah kosong. Di sekitar mereka ada 5 siswa yang lebih tua yang berdiri di sekitar mereka dengan malas. Shun-er, Huja, dan 2 lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan setelah menonton adegan di tanah kosong. Jelas mereka menunggu keputusan Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit. Persepsi spiritualnya tersebar hingga batasnya pada saat ini. Matanya perlahan terbuka saat dia sedikit mengangguk. Kita benar-benar beruntung hari ini. Setelah bertemu 2 kelompok siswa baru, hahaha, akuisisi kita tidak buruk. Seorang pria muda berpakaian biru di tanah terbuka memandang kartunya telah mendapatkan 3 energi lagi. Dia menjilat bibirnya saat dia mengatakan ini sambil tersenyum. Para junior, terima kasih banyak. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang ke Akademi Dalam untuk mencari kami di masa depan. Kami menunggu tantangan Anda kapan saja. Tentu saja prasyaratnya adalah Anda harus memiliki energi api yang cukup. Pria muda berpakaian biru itu melambaikan kartu kristal di tangannya pada siswa baru berwajah hijau saat dia berkata dengan gembira. Ayo pergi dan cari target selanjutnya, ucap pria berpakaian biru itu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, pemuda berpakaian biru itu melambaikan tangannya. 4 temannya berbalik dan segera bergegas ke arah lain. Tidak perlu melihat, kita ada di sini, ucap Xiaoyan. Tepat ketika kelompok 5 pria pemuda berpakaian biru itu hendak berbalik, tawa samar-samar terdengar dari cabang-cabang pohon. Orang itu buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ada 3 pria dan 2 wanita yang muncul di cabang-cabang pohon di sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui dan telah mengelilingi mereka. Kelompok pemuda berpakaian biru itu terkejut oleh 5 siswa baru yang baru saja muncul. Mereka tidak bisa benar-benar pulih. Bukankah semua siswa baru seharusnya melarikan diri seperti tikus? Mengapa beberapa orang ini benar-benar berani muncul secara terbuka di depan mereka? Oh, gadis-gadis cantik, semuanya menjadi sedikit lebih lembut ketika Anda menyerang nanti. Kalau tidak, jika kita meninggalkan kesan buruk, tidak akan ada lagi peluang di masa depan. Beberapa saat kemudian kelompok siswa pria pemuda berpakaian biru itu akhirnya pulih. Tatapan mereka menyapu beberapa orang di cabang pohon, sebelum tatapan mereka sangat cerah saat mereka berhenti pada 2 wanita muda. Segera tawa menggoda mereka terdengar. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Salah satu temannya bertanya sambil tersenyum. Pemuda berjubah biru itu tersenyum ketika mendengar ini. Aura sengit melintas di mata mereka ketika mereka merentangkan tangan mereka dan berkata dengan tak berdaya. Karena siswa baru ini begitu sombong, kita sebagai senior mereka seharusnya secara alami mengajarkan mereka bagaimana mereka harus bertahan hidup di Akademi Dalam, kan? Karena itu biarkan mereka melihat darah terlebih dahulu. Metode semacam ini adalah hal yang paling efektif dalam membuat mereka memahami sikap seperti apa yang harus mereka pertahankan dalam Akademi Dalam, ucap orang berpakaian biru itu. Hahaha. Ketika mereka mendengar kata-katanya, keempat siswa yang lebih tua di sisinya tertawa. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan tatapan mereka penuh dengan niat buruk ketika mereka menatap ketiga pemuda di cabang-cabang pohon. Kekuatan mereka hampir tidak sebanding dengan Dadoshi bintang 2. Kita masing-masing dapat mengurus satu-satunya. Jangan seret keluar. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Ingat, kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memandangi 5 siswa yang lebih tua di tanah kosong di bawah mereka dengan acuh tak acuh. Dia menoleh melihat Shun-er, Baisan, Wuhao, dan Hujia saat dia mengingatkan. Baik. Mereka berempat mengangguk sedikit. Mereka saling bertukar pandang ketika tubuh mereka sedikit bergetar. Daoki yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Mereka segera bergerak dan muncul di tanah kosong seperti kilat. Pada saat Daoki, Shun-er yang kuat dan yang lainnya melonjak, ekspresi kelompok 5 pria berpakaian biru akhirnya berubah secara drastis. Melihat ke mereka, kelima siswa baru ini sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Kami telah menendang pelat besi kali ini.
Mengapa para siswa baru ini begitu kuat? Sebuah pemikiran yang sama sekali tidak meyakinkan dengan cepat melintas di hati pemuda berpakaian biru itu. Dia melambaikan tangannya, namun sebelum dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata untuk berteriak pada teman-temannya untuk segera mundur, bayangan hitam tiba-tiba dan aneh muncul di depannya. Matanya menyusut, tinjunya yang berisi doki yang kuat. Tidak sedikit pun ragu karena itu dengan ganas diayunkan ke kepala bayangan hitam. Saat pria muda berpakaian biru itu melemparkan pukulannya, bayangan hitam itu bergerak. Sebuah kekuatan tajam benar-benar menyebabkan udara memancarkan ledakan sonik yang teredam saat pukulan datang dengan cara seperti kilat. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, itu jauh melampaui serangan pemuda berpakaian biru itu. Kali ini, perahu kita akan tenggelam di selokan. Perasaan menakutkan muncul di hati pemuda berbaju biru itu saat dia merasakan kekuatan dan kecepatan di mana bayangan hitam melepaskan pukulan itu. Dia mengangkat pandangannya dan melihat wajah yang halus dan tampan yang membawa kedinginan bersama sepasang mata gelap yang hitam pekat. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.